Perkenalkan, nama saya Dorian Stebino, NIM 200302014 kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Kupang. Video kali ini saya akan mereview buku ke-12 yang berjudul Perspective in Sociology Fits in the Tion. Memikirkan kembali sosiologi. Sejak kami menulis edisi pertama Perspective in Sociology pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak khasnya. Memang, dan sejumlah disiplin ilmu yang berbeda, termasuk untuk menyebutkan beberapa logistik, psikologi, sejarah, media, studi, sastra, dan budaya, dan bahkan arkeologi. Ada pengejaran masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologi. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologi sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosiologi sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Judul yang lebih baik untuk divisi kelima ini mungkin kemudian menjadi Perspective in Social Theory, karena tentu saja beberapa dari karya terbaru yang akan kita ulas dikerjakan oleh para filsuf daripada sosiologi. Pekerjaan ini sangat berpengaruh pada sosiologi itu sendiri. Karl Marx, tokoh-tokoh yang formatif dan sangat berpengaruh, mempengaruhi pertama teori sosiologi dan sekarang. Teori sosial tetap merupakan teori Karl Marx 1883 sampai 1883, Max Weber 1864 sampai 1920, dan Émile Durkheim 1858 sampai 1917. Meskipun pertama dari ketiganya sekarang lagi-lagi tampaknya jatuh ke dalam pergerana, bagaimanapun Marx memiliki pengaruh yang menentukan dan berkelanjutan atas perkembangan pemikiran sosiologi. Selain itu, metodenya sebagai berasal dari G. W. F. Hegel terus memberikan pengaruh yang luas. Begitu juga problematis yang dia mainkan peran utama dan pembentukan Durkheim dan Weber juga, dengan derajat yang berbeda, untuk alasan yang berbeda dan dengan cara yang berbeda, menyumbangkan ide-ide kunci untuk konfigurasi pemikiran sosial kontemporer. Apakah Marx seorang humanis? Pengaruh ide-ide Marx dan teori sosial sangat besar, tidak hanya pada kaum Marxis yang diakui, tetapi jauh lebih umum. Ia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Misalnya, tema sentral umum dari diskusi teori terbaru ini, dan melampaui berbagai perspektif dan pendekatan menyangkut perkembangan budaya dalam analisis masyarakat industri kontemporer. Apa arti mengatakan bahwa Marx adalah seorang humanis? Konsep humanis mengacu pada sejauh mana teori sosial menjelaskan karakter teoritisir kehidupan sosial dan kaitan dengan individu. Apakah tataan sosial dipahami sebagai dibangun dari tindakan? Seberapa jauh struktur dijelaskan dengan mengacu pada kekuatan kreatif anggota masyarakat? Dalam pengertian ini, harmonisme adalah asumsi teoritis atau memungkinkan lebih baik sikap metateoritis.
yaitu sikap memandang teori dari luar. Marx adalah seorang humanis karena dia memahami bahwa mewarisi ide-ide Hegelian bahwa manusia pusat sejarah dan bahwa sejarah adalah kisah pengembangan sifat esensial mereka, yaitu pikiran. Dalam kasus Hegel, kapasitas tenaga kerja kreatif dari Marx. Dalam kedua kisah tersebut, seluruh sejarah secara berpusat pada tema pemersatu bangsa. Tema ini untuk dilihat di setiap fase sejarah. Kami tidak banyak bicara dalam eksposisi pemikiran Marx tentang tulisan-tulisan terakhirnya, terutama karya terbesarnya Kapital, yang lebih banyak berisi tentang ekonomi teknis daripada karya-karya sebelumnya. Ini bukan untuk mengatakan logika yang mendasari tulisan-tulisan itu teknis daripada karya-karya sebelumnya dapat diserap ke skema di atas, karena pembacaan Hegel dapat mencakup tulisan-tulisan ini semua fase karir Marx. Kecenderungan untuk membaca Marx dengan cara ini telah diperdebatkan dengan keras, dan konsumsi besar untuk analisis counter oleh Marx Perancis Louis Arthur. Dia bersikap bahwa sementara Marx dalam karya awalnya memang pernah menjadi seorang humanis di bawah pengaruh Hegel, dia kemudian menyadari bahwa cara berpikir seperti itu tidak benar-benar ilmiah. Marx melihat bahwa inisialisme tidak ilmiah karena pada kenyataan ideologi, jadi dia membereskan semua Hegelisme dari pemikirannya. Dia berpindah dari ideologi ke sains dan menyatakan posisi ilmiah di Kapital. Oleh karena itu, kami melanjutkan kisah pemikiran Marx dan pertimbangan Kapital di kemudian hari ketika kita bertemu dengan Marxisme struktur altur. Dilihat bab 9. Max Weber, komitmen metodologis dan tema subtinatis. Sosiologi Weber jauh lebih dekat dengan Marx daripada dokumen. Terdiri dari kritis terhadap apa yang disebut Maxime Vulgar, yaitu gagasan bahwa kehidupan sosial termasuk budaya adalah fungsi sederhana dari struktur ekonomi. Weber menganggap Marx sebagai seorang Marxis yang vulgar, dapat dimaklumi, mengingat tidak tersedianya tulisan-tulisan awal Marx yang secara tegas bertentangan dengan bacaan vulgar semacam itu berasal dari latar belakang fisiologis yang sangat berbeda dari Marx. Weber lebih bersekutu dengan Neo-Kantian daripada tradisi Hegel, dan pemikiran Jerman Neo-Kantianis adalah phase dari akhir abad ke-9 dan awal abad ke-20 yang mengikuti ajaran Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Kant melihat bahwa awalnya ada sebagian dunia kualitas alam dan sebagian lagi dari alam kebebasan diatur oleh moral dan bukan sebab. Akibatnya manusia tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh imam alam. Studi tentang kehidupan moral dan spiritual mereka harus dikejar dengan cara lain. Namun demikian, Weber berbagi beberapa asumsi kunci Marx dan juga pelatihan utama dengan sifat kapitalisme. Namun dia memiliki konsepsi yang sangat berbeda tentang sifat sejarah dan juga tentang metodologi studi sejarah dan sosiologi. Namun jika ia menyangkut manusia, mereka individualitas memikat kita. Misalnya keterkaitan kita pada Adolf Hitler tidak berasal dari keterkaitan yang dia miliki dengan manusia lain, tetapi dia khasnya sejauh mana dia tidak seperti politis lainnya. Demikian pula di Inggris, kami tidak tertarik pada struktur masyarakat Inggris karena bagi kami Inggris memiliki tempat yang berbeda dalam kehidupan kami dan masyarakat lainnya.
Bagi Weber, sosiologi sebagai pendekatan generasi berada di bawah sejarah. Ia memberikan konsep-konsep abstrak yang dapat berguna dan memahami kompleks individual yang kasus-kasus sejarah. Konsep semacam itu diciptakan bukan untuk kepentingan mereka, tetapi justru untuk kegunaan dalam menginformasikan studi sejarah. Yang paling diperdebatkan adalah gagasan bahwa sains harus bebas nilai. Perhatikan politik utama Weber adalah untuk memastikan tanggung jawab sipil dalam masyarakat modern, di mana keahlian teknis dan ilmiah dianggap penting. Dia takut bahwa mereka yang menduduki peran sebagai ilmuwan akan sering tidak bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dari petisme yang diberikan kepada mereka oleh posisi keunggulan ilmiah mereka. Perbedaan antara ilmiah dan politik bagi Weber merupakan pengakuan atas perbedaan fisiologis yang sudah berlangsung lama antara fakta dan nilai. Posisi yang sangat standar yang dibagi Weber adalah bahwa nilai tidak dapat secara logis disimpulkan fakta. Ilmuwan hanya dapat melaporkan diri apa yang terjadi dan bagaimana keadaannya. Mereka tidak dapat memberi kita tahu bagaimana seharusnya, bagaimana kita harus hidup, atau apa yang harus kita lakukan. Weber tidak pernah berusaha untuk menjauhkan ilmu sosial dari politik, tetapi hanya untuk menjaga perbedaan dua peran yang mungkin dimainkan oleh seorang ilmuwan sebagai penanya yang disiplin dan sebagai warga negara yang aktif. Individu yang menarik minat ilmiah Weber adalah peradaban kapasitas Barat. Itu unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Itu muncul hanya di Eropa Barat, Amerika Serikat, dan tidak berkembang lagi di masyarakat lain. Apa yang spesial dari itu? Mengapa peradaban Barat memiliki individualitas ini? Apa yang disebabkannya? Jadi catatan Weber bukanlah tentang kapitalisme pada umumnya, tetapi salah satu bentuknya bentuk rasional yang ditemukan dari Barat modern, yaitu Eropa dan Amerika Serikat. Bagi Weber, bisnis kapasitas pada periode ini memiliki dua karakteristik penting. 1. Tetap ada tanpa beroperasi. 2. Dalam operasi tanpa henti, dalam upaya tanpa henti untuk mengumpulkan keuntungan. Sepanjang sejarah, bisnis kapasitas ini telah menjadi usaha sporadis dilakukan dalam mengejar keuntungan yang cukup untuk tujuan politis dan konsumsi. Setelah selesai, usaha ditunda sampai pasang keuntungan lainnya menjadi menguntungkan. Bisnis kapasitas Barat modern diatur atas dasar operasi berkelanjutan, manfaatkan pengetahuan kualitatif paling maju tentang bagaimana menghubungkan saran ke tujuan baik dalam memberikan produknya, dan juga menyusun urusan keuangan dan organisasinya sendiri.